Otak manusia itu memang pintar kalau disuruh menghitung materi, tapi dia sebenarnya buta dalam merasakan hakikat. Dia tahu persis berapa harga sebuah barang, tapi tidak pernah tahu apa nilai dari sebuah keikhlasan. Selamat datang di channel Sang Sejati. Mari kita melangkah perlahan ke sebuah wilayah di mana kebenaran justru baru dimulai saat pikiranmu sudah kehabisan kata-katanya. Salam Sang Sejati. Memang kita tidak bisa menafikan kalau logika adalah alat yang luar biasa. Ia adalah anugerah yang sengaja dititipkan untuk membantu kita bertahan hidup di dunia fisik ini. Logikalah yang tahu cara membangun jembatan yang kokoh. Logika yang menghitung perputaran uang. Dan logika pula yang tahu mana yang menguntungkan atau merugikan secara materi. Tapi tahukah kamu bahwa logika itu punya sifat dasar dualitas? Semuanya selalu terkotak-kotak menjadi benar dan salah, untung dan rugi, kawan dan juga lawan. Sifatnya sangat terbatas karena dia hanya bisa mengunyah apa yang ditangkap oleh panca indera dan tumpukan memori di masa lalu. Logika sama sekali tidak punya mata untuk melihat apa yang ada di sebalik dinding pembatasnya sendiri. Coba kita renungkan hal sederhana ini. Saat kamu sedang duduk tenang menikmati secangkir kopi di pagi hari, logikamu bisa dengan sangat mudah mengukur berapa mililiter airnya, berapa gram gulanya, dan berapa derajat suhu panasnya. Itu fakta yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tetapi, bisakah logika itu membedah secara ilmiah bagaimana rasanya nikmat saat sesendok kopi itu menyentuh lidah dan seketika menenteramkan jiwamu? Tidak akan pernah bisa. Rasa nikmat itu sangat nyata, tapi dia tidak butuh rumus matematika untuk diakui. Dia tidak butuh didebat, tapi dia hanya perlu dialami. Begitulah dengan kebenaran sejati. Dalam jalan spiritual atau yang sering kita sebut sebagai makrifat, kebenaran yang sesungguhnya itu tidak pernah bertempat di dalam tempurung kepala, melainkan ia tersembunyi rapi di kedalaman rasa. Jalan batin ini sudah lama diingatkan oleh para ahli makrifat terdahulu, seperti Syekh Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau pernah menuliskan sebuah kalimat yang tamparannya sangat keras bagi ego kita. Kata beliau, bagaimana mungkin sesuatu yang sifatnya baharu bisa menerangi sesuatu yang abadi? Akal kita ini adalah sesuatu yang sifatnya baharu, sesuatu yang diciptakan, dan dia adalah makhluk yang punya batas kadaluarsa. Maka sungguh tidak masuk akal jika kita memaksa akal yang sekecil ini untuk membuktikan dan menampung kebenaran Allah yang tidak terbatas. Menggunakan logika untuk mencari hakikat Tuhan, ibaratnya Anda mencoba memasukkan seluruh air samudra ke dalam sebuah cangkir kopi yang kecil. Itulah mengapa Syekh Jalaluddin Rumi sampai bersyair dengan nada yang begitu mendalam. Kata beliau, salib dan umat Kristen telah kuuji dari ujung ke ujung. Dia tidak berada di kayu salib. Aku pergi ke kuil kuno di India. Di tempat itu pun
tidak ada tanda-tandanya. Kupandangi hatiku sendiri. Di tempat itulah kulihat dia. Di sini, beliau sedang mengetuk kesadaran kita bahwa pencarian spiritual itu bukanlah tentang perjalanan fisik yang jauh, bukan pula tentang perdebatan teologis yang rumit di kepala, melainkan sebuah perjalanan pulang menyelami batin sendiri. Para penempuh jalan rasa ini di masa lalu, mereka tidak pernah sudi menghentikan langkahnya hanya di tingkatan akal, karena mereka tahu akal itu cuma gerbang luar, layaknya pos satpam di sebuah istana. Untuk masuk ke dalam ruang utama kebenaran, mereka beralih menggunakan instrumen yang jauh lebih tinggi, yaitu al-qalb atau rasa sejati. Ketika batin ini mulai bersih dari ego, dia akan berubah menjadi cermin murni yang akan menangkap pantulan cahaya ilahi. Hal ini sebenarnya selaras dengan isyarat halus dari sebuah hadis qudsi. Langit dan bumi tidak akan mampu menampungku, namun hati hamba-hambaku yang beriman yang akan mampu menampungku. Jika alam semesta yang bentangannya sejauh ini saja tidak cukup luas untuk memenjarakan kebenarannya, bagaimana mungkin kita yang kerdil ini menuntut logika otak untuk menguasai semuanya? Anehnya, ketika seseorang sudah mulai masuk dan hidup di ranah batin, logika orang-orang keduniawian biasanya akan menganggapnya gila, aneh, atau bahkan keliru. Logika awam akan bertanya dengan penuh kebingungan, bagaimana bisa kamu masih bersyukur dan berwajah tenang saat tertimpa musibah yang begitu menghancurkanmu? Bagi mereka, itu tidak logis. Logika luar juga akan memprotes, mengapa kamu justru memberikan makananmu kepada orang lain yang kelaparan, padahal sisa uang di kantongmu sendiri tinggal selembar? Menurut hitungan matematika manusia, jelas itu tidak masuk akal. Tapi disitulah letak keindahannya. Logika selalu sibuk menghitung apa yang hilang, tetapi rasa sejati, ia sibuk melihat apa yang sedang datang. Logika hanya percaya pada apa yang tampak oleh mata kepalanya, sementara rasa sejati itu bersandar penuh pada apa yang digerakkan oleh Sang Maha Kuasa. Kebenaran spiritual itu sama sekali tidak butuh pembuktian argumen apapun, tidak butuh debat kusir yang melelahkan. Dia hanya butuh penyaksian batin atau syuhud, sebuah rasa yang tidak akan pernah bisa digoyahkan oleh teori sains apapun, karena dia sudah menjelma menjadi keyakinan murni yang menghujam mati di dalam jiwanya. Sadar ataupun tidak, kebenaran tertinggi dalam hidup ini memang selalu berbentuk paradoks, selalu berkebalikan dari maunya akal kita. Untuk bisa kaya secara spiritual, kita justru harus belajar melepaskan genggaman kita pada dunia. Untuk bisa menjadi kuat dan tangguh, kita harus berani tersungkur bersujud, mengakui semua kelemahan kita di hadapan Sang Pencipta. Dan untuk menemukan diri kita yang sejati, kita harus tega menyembelih ego, kesombongan, dan nafsu kita sendiri. Konsep inilah yang di dalam ajaran luhur disebut dengan anta mautu qabla mautu. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Matinya ego, matinya keinginan-keinginan rendah yang selama ini terus didikte oleh logika dunia kita, agar jiwa kita yang sejati bisa bangkit dan menyaksikan kebenaran tanpa ada selembar hijab pun yang menghalanginya.
saudaraku, sang sejati. Jika saat ini kepalamu terasa penuh, jika dadamu terasa sesak luar biasa karena terus-menerus memikirkan jalan keluar yang tidak kunjung ketemu ujungnya, barangkali ini adalah sebuah undangan yang lembut yang dikirimkan langsung oleh Sang Hidup, agar kamu bersedia mengistirahatkan sejenak akalmu yang sudah terengah-engah. Ini adalah waktu bagimu untuk mulai menyalakan iman dan rasa pasrah yang murni di dalam dadamu. Sebab ada banyak hal di semesta ini yang memang tidak pernah ditakdirkan untuk dipahami oleh rumitnya isi otak, melainkan hanya untuk diterima dan didekap erat oleh indahnya hati. Mari hening sejenak, mari saling berbagi rasa. Di bagian hidup mana yang saat ini logikamu sudah benar-benar angkat tangan dan tidak tahu harus berbuat apa lagi? Tapi di saat yang sama, ada suara halus di lubuk hatimu yang berbisik untuk tetap bertahan, tetap percaya, dan teruslah melangkah. Terima kasih sudah berkenan menemani perjalanan rasa kali ini. Sampai jumpa di ruang kontemplasi berikutnya. Salam